Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini menjadi malam yang spesial buat kita semuanya, di mana PRJ Group CK7 menyelenggarakan sebuah program yang baru, yaitu Bible Study yang dilaksanakan mulai 4 April ini. Ini merupakan kerinduan dari Bapak Gembala kita, di mana beliau konsen untuk membawa umatnya mengenal Tuhan lebih lagi. Dan bukan hanya mengenal Tuhan, namun juga merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Jadi kombinasi antara Bible Study, belajar firman, dan hadirat Tuhan, itu menyempurnakan pengetahuan kita tentang Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Kita menyembah Dia. Angkat rohmu, hatimu, jiwamu kepada Tuhan. Puji Dia di dalam segala keberadaan kita. Senangkan Dia. Dia ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, dalam kondisi dan keadaan seperti apapun juga, kita ucapkan syukur kepada Dia. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia baik dan teramat baik. Inalarama sheke dalarabayo, inalarabaya dalam. hidupku ini.
kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Atas kasih setiamu. Atas kasih setiamu. Setiap syukur kami segalanya-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat kebaikan Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih, sungguh sangat baik, teramat baik. Setiap pujian kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Jadikan kami baik Tuhan.
Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Setiap kami. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat
jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Jesus. semua baik. Jesus. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Ya Tuhan. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shikirala rabayara. Shikirala rabayara. Shikirala rabayara. Bapa di surga, pujian ini keluar bukan hanya dari mulut kami ya Tuhan. Keluar dari hati kami yang paling dalam. Bahwa Engkau sungguh Allah yang baik. Allah yang sangat baik, teramat baik. Pujian kami hanya kami tujukan kepada Engkau, Allah Sang Pencipta. Allah yang mengadakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Bapa, jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar tentang Alkitab yaitu sabda-Mu sendiri. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh anak-anak-Mu, sehingga kami mengerti setiap isi hati Tuhan. Kami tahu setiap kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Kami siap di dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar merenungkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudara, malam hari ini kita akan mulai belajar dari kitab Kejadian secara berurutan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Minggu dan libur nasional. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini, di pertemuan perdana ini kita akan belajar tentang Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama di Alkitab saudara, di Alkitab buku kita, itu ada di halaman sekitar halaman 1 saudara. Ya, halaman 1. Nah, apa yang ada di dalam kitab Kejadian ini, kita akan mulai pengenalan kita akan Tuhan.
Allah yang merancang, Allah yang meng-create, Allah yang menyelenggarakan, Allah yang mengadakan. Nah, kitab Kejadian ini saudara termasuk di dalam kumpulan kitab Taurat, 5 Taurat Musa atau disebut sebagai Pentateuch. Ya, yang ditulis sendiri oleh Musa sekitar tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi. Jadi sekitar 14 abad sebelum Yesus lahir ke dunia. Kitab ini menceritakan tentang penciptaan dunia. Tentang sejarah awal manusia ada di dunia. Tentang nenek moyang bangsa Israel. Dan kalau kita dalami lebih lagi, asal-usul orang-orang Yahudi. Nah, kitab Kejadian ini adalah Allah, sang pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa Allah. Semua ciptaan, semua makhluk hidup termasuk manusia, menerima keberadaan dan kelangsungan hidupnya hanya oleh karena Allah yang menghendaki. Sehingga Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaannya. Karena Dia yang menciptanya. Di dalam dunia yang telah jatuh ini, Allah pun memiliki hak untuk memperbaharui, menebus manusia. Karena memang itulah, dari Kejadian sampai Wahyu, tujuannya supaya Allah hidup bersama dengan manusia, kekal adanya. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dulu saudara ya. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diawali oleh Allah. Makanya pada mulanya, pada awalnya. Itu kalau bahasa Ibraninya Bereshit. Pada awalnya Allah. Pada mulanya Allah. Jadi tanpa Allah tidak ada segala sesuatu. Dari pasal 1 ayat 1 saja kita bisa melihat bahwa Allah lah yang memulai, Tuhanlah yang mengadakan. Ayat 2 bilang seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sang penyelenggara. Tuhan itu yang mengadakan. Tadi dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi tanpa kehendak Allah, tanpa maksud Allah, dunia tidak pernah ada. Manusia tidak pernah ada. Makhluk hidup tidak akan pernah ada. Jadi pelajaran pertama buat kita semuanya. Segala sesuatu dimulai oleh Allah. Pada mulanya, Bereshit, pada awalnya adalah Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus mengakui keberadaan manusia, siapapun kita, siapapun saudara, harus mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak ada. Tanpa Allah kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Nah saudara, kita tidak baca semuanya, namun saya ringkaskan saja bahwa ada 6 hari penciptaan yang Allah adakan. 6 hari penciptaan itu, hari pertama Dia ciptakan langit dan bumi. Diciptakannya lah terang. Ya, diciptakanlah terang, itu hari pertama saudara. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata manusia di atas sana, Allah yang menciptakan. Itu hari kedua. Lalu hari ketiga, Allah menciptakan daratan, dipisahkan dengan lautan. Dan tumbuh-tumbuhan juga diciptakan. Jadi
Kalau yang di atas sudah diciptakan, di air juga diciptakan. Dipisahkanlah air dari daratan. Jadi udara, air, dan darat, 3 unsur dunia ini semuanya Allah yang menciptakannya. Lalu di cakrawala, di hari yang keempat saudara, Tuhan melengkapi dengan benda-benda langit. Ada matahari, bulan, dan bintang diciptakan Tuhan. Jadi betapa agungnya Dia. Sampai matahari, bulan, bintang, dan seluruh cakrawala, segala isinya Allah yang menciptakan. Itu hari yang keempat. Hari yang kelima, Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Jadi hari kelima itu Allah meng-create sebuah ciptaan, binatang di lautan, segala yang ada di dalam laut Allah yang menciptakan. Dan Allah juga menciptakan burung-burung di udara. Dan hari yang keenam, setelah binatang di laut dan di udara, hari keenam Allah menciptakan seluruh binatang yang ada di daratan. Puncak dari ciptaan Allah di hari yang keenam adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Diciptakannya lah Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ya, kita lompat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi setelah semuanya diciptakan, Allah baru menciptakan manusia. Untuk apa? Supaya berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27 kesempurnaannya saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dalam hal ini Allah pemain tunggal saudara. Allah sendiri yang meng-create. Allah sendiri yang mengadakan. Ya inilah betapa agung dan mulianya. Betapa indah. Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Inilah di mana Allah menciptakan segala sesuatu. Nah saudara, di dalam pelajaran tentang Alkitab itu ada yang namanya istilah bara. Ya, ini bukan bara api ya, tapi kata bara ini dalam bahasa Ibrani itu menyebut, memisahkan, membedakan antara apa yang diciptakan Allah dan apa yang diciptakan manusia. Bedanya di mana saudara? Bedanya adalah Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah mengadakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Sementara manusia itu menciptakan, dalam tanda petik ya, menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Sebagai contoh, kalau manusia bisa menciptakan mobil, merakit mobil, itu semua bahan, semua komponen sudah ada, sudah diciptakan Allah. Ketika manusia menciptakan mobil, bukan dari apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi dari yang sudah ada menjadi ada. Itu bedanya Allah dengan manusia. Oleh sebab itu, di pelajaran ini kita mengerti sekarang. Tanpa Allah, tanpa Tuhan, manusia tidak punya kuasa apa-apa. Manusia tidak bisa membuat apa-apa. Manusia tidak bisa menciptakan
apa-apa. Karena apa yang diciptakan manusia semuanya sudah diadakan oleh Allah. Makanya manusia tidak boleh sombong. Manusia tidak bisa terlepas dari Allah. Karena apa yang sudah disediakan Allah, manusia tinggal mengadakannya. Nah saudara, kalau saudara pelajari dari ayat 1 sampai 13, itu karya Tuhan yang baik. Keagungan ciptaannya terlihat dengan nyata pada sabda pembukanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ada di bawah kolong langit ini merupakan karya ilmiah dan karya seni Allah. Yang sungguh tiada duanya. Dari ketiadaan, dari kosong, dari ketiadaan bentuk, Allah mengkreatnya. Maka kita percaya dia sang kreator. Dia sang pencipta. Nah setelah semua diciptakan saudara, Allah itu melihat semuanya baik. Hanya ketika dia menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Seperti seorang maestro yang memandang karya-karyanya. Allah merasa puas dan senang. Karena semuanya baik, sempurna. Termasuk Adam dan Hawa, sempurna. Allah melihat seperti seorang maestro seni yang melihat ciptaannya. Dia merasa puas dan senang. Kepuasan Allah kalau semua ciptaannya itu dalam keadaan yang baik. Kepuasan Allah kalau semua ciptaannya dalam keadaan yang benar. Termasuk saudara dan saya. Jadi kalau pengen memuaskan Tuhan, ingin membuat Tuhan senang, puaskan dia. Jadilah sesuatu yang bisa memuaskan Tuhan. Maka dia akan disenangkan. Nah saudara, di ayat 14 sampai 25, di hari yang ke-6 itu, Allah menciptakan manusia. Semua ciptaannya baik, tapi ketika dia menciptakan manusia, Tuhan bilang, ini ciptaan yang sungguh sangat baik. Manusia itu ciptaan termulia. Manusia itu ciptaan yang puncak kepuasan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di darat, atas binatang yang ada di darat. Karena dia merasa bahwa hanya kamulah hai manusia yang aku berikan mandat dan hak untuk menguasai. Untuk mengatur. Hanya kepada manusia. Oleh sebab itu, tugas kita, selain kita itu istimewa di hadapan Tuhan, karena ciptaan yang teragung tadi, Tuhan juga menuntut tanggung jawab kita untuk memelihara, mengusahakan, membuat dunia semakin baik. Di pelajaran yang pertama, di pasal yang pertama kejadian ini, puncak penciptaan Allah adalah ketika manusia itu diciptakan. Dia adalah gambar Allah. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-26 sampai 30. Tentang gambar Allah. Ya. Mengapa manusia itu dijadikan gambar Allah, saudara? Mengapa Allah mau citranya ini turun ke manusia? Mengapa Allah tidak mencitrakan dirinya kepada binatang, tumbuhan, benda-benda di langit? Sebab Allah menempatkan manusia sebagai ciptaan teragung. Supaya citra Allah, gambar Allah itu betul-betul ada dalam hidup manusia. Kenapa harus gambar, saudara? Supaya manusia bisa mengelola dunia ini. Mengatur dunia ini. Seperti Allah menciptakan dan mengatur serta mengelolanya. Jadi sebenarnya kata berkuasalah, ya, berkuasalah atas bumi ini, itu merupakan citra Allah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dia yang menciptakan,
Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengatur segala sesuatu. Nah, ketika manusia diberi mandat ini, saudara, dia punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan yang terindah dan termulia, sebagai ciptaan yang mencitrakan kebesaran Tuhan, saudara dan saya punya tugas yang tidak mudah. Mari kita pelihara kehidupan ini. Mari kita keseimbangkan kehidupan ini. Supaya ciptaan Allah, supaya apa yang diciptakan Allah itu kembali kepada kesempurnaannya. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Simak baik-baik kata-kata ini, saudara. Semua karya Allah di dunia ini itu untuk keagungan dan kemuliaannya. Keagungan untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Tapi Tuhan ingin manusia bisa terlibat di dalamnya. Allah tidak memberikan itu kepada binatang. Allah tidak memberikan itu kepada tumbuhan. Allah tidak memberikan itu kepada semua benda-benda di langit. Tapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, di pelajaran yang pertama ini, jadilah pengelola berkat Tuhan. Jadilah orang yang bisa memelihara semua ciptaan Allah. Jadilah pengelola yang dipercaya Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah gambar Allah, lakukan seperti apa yang Allah mau. Dia yang mencipta, dia yang mengelola. Dia ingin ciptaannya itu indah selalu. Sempurna selalu. Oleh sebab itu, pesan Tuhan firman Tuhan hari ini adalah jadilah pengelola berkat Tuhan. Saudara dikasih berkat apa, dipercaya untuk memelihara apa, kelola dengan baik. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun juga. Jadilah pengelola yang baik di mata Tuhan. Saudara tahu, dunia sudah makin hancur dan rusak. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana dunia makin rusak, saudara. Tapi lihat, Allah tidak menghancurkannya saat ini. Mengapa? Karena masih ada saudara dan saya. Tuhan memberikan mandat ini kembali kepada kita. Hai anak-anakku, aku berikan mandat ini, kelolalah, perbaharuilah. Create kembali. Jadikan yang tidak baik menjadi baik. Jadikan yang hancur menjadi pulih kembali. Lewat apa, saudara? Lewat kebaikan Tuhan. Allah memberikan mandat ini kepada manusia. Supaya lewat kehidupan saudara dan saya, semuanya menjadi sempurna. Amin. Nah saudara, sebelum saya akhiri apa yang kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan itu memang Tuhan yang ajaib. Tuhan Allah yang luar biasa buat kita semuanya. Mungkin sebagai ciptaan Allah, kita termasuk orang-orang yang pernah rusak, pernah hancur, pernah tidak berguna. Mungkin Allah menyesal atas hidup saudara dan saya. Tapi tahulah, Allah menyediakan anugerahnya. Sebab pada mulanya saudara dan saya diciptakan segambar dengan Dia. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dia tidak dihancurkan, tapi dia di-create kembali. Dia dibentuk kembali menjadi manusia yang baru. Oleh sebab itu, mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman Tuhan. Kau yang telah berfirman, Semuanya jadi. dan semuanya jadi. Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib.
percaya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. dengan segenap hati katakan, sungguh ku percaya Tuhan, Ku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau yang berfirman, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Kami akui bahwa tanpa Tuhan tidak akan pernah ada sesuatu. Lewat apa yang kami pelajari hari ini, Engkau Allah Sang Pencipta, Sang Kreator mulia. Engkau seperti maestro yang menciptakan bukan hanya alam semesta, tapi juga manusia. Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan, umat-Mu. Dan ciptaan-Mu inilah ciptaan yang segambar dengan Engkau. Ciptaan yang mencitrakan kebesaran Tuhan. Sehingga Engkau memberikan mandat kepada kami. Taklukkanlah, kuasailah, aturlah, peliharalah. Itu mandat yang luar biasa dari Tuhan kepada manusia, kepada kami semuanya. Oleh sebab itu Bapa, pimpin kami di dalam pengenalan akan firman Allah ini. Kami tidak akan merusak gambar Allah. Kami tidak akan menciderai keagungan Allah dalam hidup kami. Kami tidak ingin menghancurkan ciptaan Allah ini. Bapa, ampuni kami kalau kami tidak memperhatikan hidup kami seperti yang Tuhan mau. Kami menghancurkan tubuh roh jiwa kami. Ampuni Tuhan. Kami diingatkan sekarang supaya kami memelihara, memperhatikan, mempersiapkan diri kami supaya kami disebut sebagai ciptaan yang indah dan mulia itu. Kalau kami pernah hancur, kalau kami pernah bersalah dan berdosa di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menelantarkan citra Allah ini, kami merusak gambar Allah dalam hidup kami ini, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Berkati anak-anak-Mu yang malam hari ini bergabung di dalam program ini. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, apapun yang menjadi beban berat mereka, entah masalah ekonomi, masalah kesehatan Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalau mereka terbaring sakit, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau akan mengangkat sakit penyakit anak-anak-Mu. Kalau mereka dalam beban berat, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis dan pekerjaan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan.
Lawat kami Tuhan, lawat anak-anak-Mu. Kalau mereka bermasalah di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, dengan anak-anak orang tua, Tuhan pulihkan. Sebab pada mulanya segala sesuatu indah ciptaan-Mu. Jadikan kami indah ya Tuhan. Jadikan kami indah seperti semula. Pulihkan anak-anak-Mu, para suami, para istri, anak-anak, orang tua. Tuhan pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kami percaya Allah akan meng-create kami kembali. Allah akan mengubah kami menjadi baru. Seperti semula Allah menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati semuanya pada malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, untuk tetap merawat hidup-Mu, merawat semua ciptaan Allah, hidup di dalam kebenaran, dan selalu mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau engkau hidup di dalam firman Allah ini, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita pada malam hari ini. Mari semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.